Dikisahkan ada seorang wanita yang hidup sebatang kara. Kita sebut saja dengan nama Bu Ani. Umurnya kurang lebih 20-30 tahun. Beliau hidup sebatang kara, menjaga rumah yang cukup besar, rumah peninggalan orang tuanya. Sebenarnya saudara-saudaranya masih lengkap, namun karena mereka sudah memiliki kehidupan sendiri, sehingga Bu Ani bisa atau tidak bisa harus menjaga rumah peninggalan orang tuanya sendirian. Awal kisah, Bu Ani seperti biasa di sore hari sedang santai duduk di depan rumah sambil menunggu waktu azan maghrib tiba. Lokasi rumah Bu Ani sendiri terletak jauh dengan tetangga-tetangganya. Di situ masih banyak kebun-kebun seperti kebun pisang, kebun bambu. Lumayan sepi, sehingga pada sore hari tersebut Bu Ani tampak sendirian menikmati indahnya suasana sore hari. Tak berlangsung lama, datanglah saudaranya yang tidak seperti biasanya menjenguk Bu Ani pada waktu sore hari. Kemudian saudaranya mendekat dan langsung saja saudaranya Bu Ani tersebut mengajak Bu Ani pergi. Dengan sedikit keheranan, Bu Ani spontan saja mengikuti apa yang diajak oleh saudaranya tersebut. Singkat cerita, tibalah Bu Ani ke suatu tempat. Di sana terlihat cukup ramai dengan banyak orang-orang di sana. Nampak seperti pasar malam. Suasana cukup ramai. Ada yang berjualan makanan, berjualan minuman, dan banyak orang-orang di sana sedang bercengkrama seperti layaknya pasar malam pada umumnya. Lalu sang saudara mengajaknya untuk membeli sebuah makanan. Di sana dia dibelikan semangkuk mie ayam. Kemudian dia juga dibelikan sebuah kue mirip seperti donat. Kemudian mereka makan bersama di tengah-tengah keramaian pasar malam. Tak berlangsung lama, ketika Bu Ani dan saudaranya sedang menikmati hidangan yang mereka beli di pasar malam tersebut, tiba-tiba sontak Bu Ani terkaget karena melihat semangkok mie ayam yang sedang ia makan berubah dengan kumpulan cacing yang cukup menjijikan. Sontak Bu Ani pun langsung mual dan memuntahkan seluruh apa yang ia makan. Kemudian makanan yang lain, yaitu berupa donat, ternyata adalah kaki seribu yang hampir saja ia makan. Sontak saja Bu Ani terkaget-kaget dan keheranan. Kemudian Bu Ani melihat ke sekeliling yang tadi ia sebut sebagai pasar malam. Begitu kagetnya, ternyata Bu Ani sedang berada di tengah hutan. Bu Ani pun terkaget dan berteriak sekencang-kencangnya. Namun apalah daya, ia berada di tengah hutan yang sepi dan sangat mistis. Kemudian dia berjalan untuk berusaha mencari jalan pulang. Namun apa yang ia lihat, justru di sana ia melihat banyak manusia-manusia yang tersandra di sana. Dia melihat ada makhluk-makhluk yang sedang memasak. Namun apa yang ia masak? Yang ia masak adalah manusia-manusia. Mereka memasak dengan api yang bahan bakarnya yaitu manusia-manusia pula. Sontak Bu Ani pun langsung lari terbirit-birit ketakutan.
Bu Ani berlari ke sana kemari mencari jalan keluar, karena dia sekarang berada di tengah hutan. Tanpa tersadar, ia pun jatuh pingsan. Kemudian tak berlangsung lama, Bu Ani pun tersadar dan dia sudah berada di dalam rumahnya, dikerumuni oleh tetangga-tetangganya. Sontak Bu Ani pun tersadar dan bangun. Namun apa yang terjadi? Ketika Bu Ani baru saja dibawa oleh makhluk halus ke hutan, ketika ia tersadar, Bu Ani sudah dalam kondisi tidak bisa berbicara. Di situ Bu Ani sebenarnya ingin menceritakan kisah yang baru saja ia alami. Namun apalah daya, mulutnya terasa berat untuk menceritakan hal yang baru saja terjadi. Kemudian kakinya pun terasa berat, sehingga Bu Ani tidak bisa berjalan seperti sedia kala. Menurut informasi, sebenarnya dalam waktu dekat Bu Ani akan dipersunting oleh seorang pria. Namun karena kejadian tersebut, Bu Ani gagal karena melihat kondisi Bu Ani yang sekarang bisu dan tidak bisa berjalan. Seiring berjalannya waktu, tahun demi tahun berjalan, Bu Ani tetaplah menjadi Bu Ani yang hidup sendirian dan terkenang bagaimana awal mula ia hidup menderita sampai sekarang, tidak bisa bicara dan lumpuh seumur hidup. Akhir hayat pun ia bawa dalam kondisi tersebut. Mungkin sekian cerita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada keliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.